macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Ini juga saya kutip dari pandangan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, ya. Pertama adalah tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang, ya. Jadi orang itu dikatakan berani atau tidak, lihat situasinya. Dalam suasana perang, berani nggak dia? Pada saat kezoliman sedang terjadi, berani nggak dia mengatakan yang benar di depan penguasa? Kedua adalah tidak diketahui orang yang penyabar, kecuali ketika sedang marah. Artinya apa? Bahwa sehebat-hebat pemarah itu adalah bukan melampiaskan kemarahannya, tapi sehebat-hebat orang marah, dia bisa menahan marahnya. Yang ketiga, tidak diketahui sebagai teman, kecuali temannya sedang butuh. Nah, ini kita memiliki banyak persepsi, ya. Nah, jadi karena itu, bagaimana kita bisa memahami kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat di sekitar kita? Ya, lihatlah ada 3 situasi yang senantiasa memberikan tuntunan, pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, ini tantangan-tantangan yang begitu luas, yang suka tidak suka memang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi ya ukuran-ukuran kehidupan sekarang ini, ya, ukuran-ukuran kehidupan sekarang kita ini kan selalu indikatornya sifatnya materi, ya. Indikatornya selalu sikapnya materi. Ya, padahal tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Kenapa? Karena akal itu, ya, akal yang sehat itu akan senantiasa dituntut untuk mencari jawaban-jawaban dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Ya, jadi bangsa ini dalam kita merdeka itu sudah dari awal mengatakan cerdaskan kehidupan bangsa. Jangan membodoh-bodohi bangsa, ya, dengan berbagai macam slogan-slogan, framing-framing yang sebenarnya semua itu melahirkan kebodohan-kebodohan saja. Nah, jadi disinilah kita harus mampu menumbuhkan suasana-suasana kehidupan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita senantiasa meraih kepercayaan, trust. Saudara, kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan, apalagi Allah percaya kepada kita, umat percaya kepada kita, ya, bayangkan kalau umat itu percaya kepada kita, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi meraih kepercayaan itulah bagian dari rumus kehidupan yang harus kita kejar, ya. Nah, saudara, kita ini kadang-kadang tidak juga menuntun giroh. Apa giroh itu? Kalau kata Bu Hamka, giroh itu adalah kecemburuan, ya. Kalau kita sudah tidak ada kecemburuan, itu tanda-tanda kematian, ya. Jadi kalau kita tidak ada lagi giroh atau gairah untuk memperjuangkan sesuatu yang benar dalam kehidupan ini, sebenarnya kita sudah mati, karena kehidupan itu hanya dengan kegairahan. Nah, karena gairah itu bahagian dari modal perjuangan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ada lawan, ada kawan. Lawan kita adalah musuh. Nah, begitu juga ada kawan, sahabat yang kita cintai. Tapi semuanya jangan berlebih-lebihan. Kita mencari sesuatu, jangan berlebih-lebihan. Kita memusuhi lawan kita, juga jangan berlebih-lebihan. Karena bukan tidak mungkin lawan kita suatu saat akan menjadi kawan dan sahabat kita, ya. Nah, karena angin tak akan berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya, ya kan? Jadi angin yang kencang, badai yang hebat itu semua adalah untuk melihat apakah pepohonan-pepohonan itu akarnya masih kuat,
Jadi kita dalam hidup ini kalau sedang digoncang badai yang luar biasa, poinnya satu, apakah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah itu masih kuat. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudara kalian, sekali lagi saya ingatkan, saya nasihati diri saya sendiri, badai apapun yang sedang diberikan oleh Allah, poinnya hanya satu, apakah kita teguh dan kukuh bersama Allah, apakah kita senantiasa bisa bersama-samanya. Nah, jadi kita memang harus melatih diri kita. Ada kalanya kita memang harus merenung, harus merenung untuk membaca apa yang kita jalani ini, karena merenung atau tafakur itu adalah dalam rangka melihat apakah yang kita jalani ini sudah benar, atau jangan-jangan kita berada di jalan yang keliru. Begitu juga dalam kita berkata-kata, berkata-kata kepada siapapun, kita harus bisa menjaga lisan kita. Jadi harus hati-hati, apalagi pemimpin. Pemimpin itu kata-katanya itu menjadi pedoman, Jadi kalau mengatakan, sering jadi guyonan-guyonan sekarang ini, jangan apa-apa sama presiden, nggak bisa. Pemimpin itu tumpuan dari semua harapan. Jadi kita harus menjaga lisan, karena pemimpin itu harapan. Pemimpin itu harapan. Jadi kata-katanya itu harapan. Jadi jangan sembarangan pemimpin itu berkata-kata. Nah itulah makanya Allah mengingatkan kita, lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak bisa mengerjakannya. Jadi katakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Jangan bilang di kantong saya ini ada sekian belas ribu triliun, tapi ternyatanya nggak ada. Nah itu hati-hati terhadap lisan-lisan yang kita ucapkan itu. Nah jadi disinilah semuanya berpulang kepada diri kita sendiri, karena kita selalu diingatkan ittaqullah, taatlah kamu, patuhlah kamu, tunduklah kamu kepada Allah. Nah, jadi pada dasarnya ketaatan kepatuhan kita kepada Allah itu adalah melaksanakan sesuatu yang datang dari Allah. Itu poin yang paling penting. Jadi apa yang kita kerjakan ini amanat-amanat yang memang harus kita kerjakan. Tidak bisa kita menutup mata, tidak bisa kita tak peduli terhadap lingkungan kehidupan kita ini, karena bagi seorang muslim ada kewajiban baligh walau anil ayat, sampaikan walaupun satu ayat saja, sampaikan. Nah jadi orang yang termasuk mata kita ini, mata kita ini banyak melihat. Nah oleh karena itu kita harus bisa menjaga pandangan-pandangan mata kita ini, karena biasanya kalau kita tidak mampu mengendalikan mata kita, maka pada akhirnya itu akan mendorong hati kita untuk berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan itu. Nah, jadi saudara, ini sebuah perenungan panjang dari kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasul yang menasihati diri, nah agar supaya kita mampu mengatasi kehidupan ini yang sudah tentu kata orang psikologi penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegelisahan. Nah maka kalau kita cemas, kalau kita gelisah, nah tentu ada tempat kita bergantung, tetap berharap. Nah, tidak ada tempat bergantung dan berharap itu lagi-lagi, sekali lagi, dan tidak akan pernah berakhir, itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus bisa menekan, membawa hati kita untuk meninggalkan kemarahan-kemarahan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalaupun kita ibarat orang yang sedang dalam kehausan, bagaimana kita bisa merasakan sepahit-pahitnya minuman yang pahit, kita bisa menikmati manisnya kesembuhan penyakit-penyakit yang ditimbulkan kepahitan-kepahitan itu, karena pahit itu kadang-kadang adalah obat di dalam kehidupan.
Nah, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalangi kita dari menghalangi kita dari kebenaran-kebenaran, dan kemudian kadang-kadang kita larut dengan angan-angan. Ya, jadi jangan sampai kita ini larut dalam angan-angan. Yang dituntun adalah lakukan sesuatu yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Jadi untuk menyatukan perasaan yang menyadarkan umat di dalam kehidupan ini. Kalau umat itu sudah dipadukan kekuatannya dengan hati yang tulus, ya saya yakin bahasa-bahasa hari ini kezaliman, ya kezaliman itu akan kita atasi, karena kezaliman sepanjang dunia ini ada, kezaliman itu selalu ada dan itu harus dilawan, itu harus dihadapi. Kezaliman itu harus diatasi dengan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi saudara-saudara yang masih ada kebaikan di dalam akal pikiranmu, maka jangan pernah diam. Ya, jangan pernah diam, jangan pernah membiarkan kezaliman itu ada di hadapan kita, karena membiarkan kezaliman pada akhirnya akan membuat diri kita menjadi hina. Ya, oleh karena itu kita harus lawan kezaliman itu dan kita perjuangkan agar kita senantiasa dapat memberikan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita ini ya memberi itu bukan selama ini dalam bentuk uang, bukan. Ya, jadi kedermawanan itu bukan semata-mata uang. Ya, kedermawanan itu memberi sesuatu pada orang yang sedang dalam kesulitan dan dia terangkat dari kesulitannya, ya kan? Nah, jadi ini jadi kedermawanan itu harus kita maknai dengan bagaimana mengatasi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sehingga orang merasakan keadilan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatasi itu, ya, insya Allah, ya, dengan bermurah hati. Nah, contoh paling gampang, lihat kisah Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, ya kan, Salahuddin Al-Ayyubi, hampir 100 tahun kehidupan kaum muslimin itu berada dalam ketertindasan. Nah, tapi begitu Salahuddin Al-Ayyubi tampil, ya kan, ternyata orang terkenang dengan manusiawi, penghormatan yang luar biasa, penghargaan yang sangat tinggi. Nah, ini yang kita ambil contoh, ya, dari perjalanan sejarah yang ditampilkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, kita harus nantiasa bisa, ya, kalau saya selalu mengatakan evaluasi diri, muhasabah, renungkan apakah kita sudah melangkah di dalam kehidupan ini. Kita mengatakan kita memperjuangkan kebenaran. Benarkah kita memperjuangkan kebenaran itu dengan benar? Kemudian apakah kemudian kita mengenali kebenaran itu dengan sebuah kebaikan? Jadi jangan kita kenali kebenaran berdasarkan individu-individu, tapi kenalilah kebenaran itu dengan secara sendirinya dan kita selalu berada di jalan yang benar. Kembali ke yang pertama tadi, saya mengatakan tuntun diri kita ini selalu berada di dalam frame mutmainnah, ya, nafsu yang berorientasi pada kebenaran, kebaikan, keindahan dan ketentraman. Nah, ini kita kalau mau, ya, menjalani kehidupan ini. Jadi memang